Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Silakan dilanjutkan, Prof. Karim. Ya, jadi intinya jelas warna corak berpengaruh ya. Meskipun kalau dikaitkan sebagai branding, pilihan warna, pilihan corak, itu akan bergantung kepada cara-cara tim menjelaskan itu semua. Karena sekali lagi saya meyakini dalam tradisi ilmu komunikasi, makna itu tidak mengandung pesan, tetapi audien yang mengatakan makna kepada pesan. Itu soal pesan. Nah, yang kedua, terkait dengan pertanyaan apakah itu akan efektif atau tidak, saya katakan saya belum meriset itu, tetapi banyak tim kampanye, tim pemenangan, tim sukses di dalam dan luar negeri mempertimbangkan warna, mempertimbangkan corak gitu ya, terutama kecocokan dengan postur yang bersangkutan, kemudian background, tempat dia berada dan lain-lain. Dan karena background-nya macam-macam, tentu penilaian kita akan sangat berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dilihat misalnya beda kan kesan umum ya, kesan umum yang saya pahami antara kotak-kotak dengan garis lurus gitu ya. Yang saya tahu sih garis lurus itu kan disukai oleh orang-orang yang bertubuh gempal untuk memberikan kesan slim gitu ya. Tapi kalau misalnya ke tingkat kerilekan muda tua itu berbeda dengan yang kotak-kotak. Jadi sekali lagi ini bukan fase akhir, tapi ini merupakan sebuah alat, sebuah senjata untuk menanamkan kesan, menanamkan image tentang kandidat. Itu intinya. Baik Prof. Karim, kita ke Prof. Hamdi. Kalau memang desain kaos Pak Jokowi ini seperti klaim Ganjar Pranowo diproduksi secara massal, dari aspek psikologi politik Prof. Hamdi melihatnya akan jitu bisa meraih banyak suara dan juga ada pesan mungkin yang disampaikan kepada lawan-lawan politiknya, kandidat lain di Pilpres 2024 ini. Akan jitu tidak Prof. Hamdi? Ya begini, apakah jitu apa tidak political branding yang dicoba dibangun lewat simbol baju itu? Menurut saya saya agak berbeda pendapat dengan Prof. Karim soal kemenonjolan saliensi itu dari segi bentuk, warna, dan seterusnya begitu, dengan corak dan simbol. Sebenarnya bahkan misalnya kita bisa melihat branding Pak Jokowi hanya pakai baju putih dengan digulung untuk simbol kerja itu ternyata diingat betul oleh masyarakat, dan itu terasosiasi kuat dengan political branding seorang Jokowi untuk membangun reputasi tentang kerja. Karena begini, branding itu maksudnya adalah memang satu untuk membangun citra, ya image gitu, untuk membangun identitas dan sekaligus untuk membangun reputasi. Jadi ada tiga hal ini saling terkait gitu loh. Bahwa keberhasilan untuk membuat citra tertentu itu kalau ada unsur reputasi di dalamnya yang ditangkap oleh pemirsa, oleh voter, dan itu terasosiasi sebagai identitas orang atau partai atau kandidat tertentu. Nah, itu cukup sebenarnya. Nah, jadi bahkan kemeja putih digulung pun itu sudah punya branding yang kuat gitu loh. Jadi menurut saya kombinasi garis lurus dan hitam itu bisa untuk membangun image atau asosiasi tadi yang Ganjar katakan ini simbol dari sebuah prinsip yang tegas, hitamnya hitam, katakan putih ya putih, dan ini tegak lurus sebagai sebuah garis yang mencerminkan saya sebagai orang lurus. Nah, nanti bisa ditambah 1-2 konsep lagi untuk menautkan image tentang ketokohan Pak Ganjar ini gitu. Nah, saya ingat gitu loh, dalam teori branding itu emang ada hukum 4S itu ya. Apa yang disebut satu, simplicity. Tadi sudah diulas juga oleh Prof. Karim, diulas juga tentang pentingnya branding itu yang simple. Dan ini menurut saya sudah memenuhi syarat sih, simple gitu ya. Nah, neko-neko kira-kira begitu. Kedua, prinsip S kedua, self-evident. Jadi dia harus menyiratkan sebuah pembuktian tertentu yang ingin disampaikan oleh simbol tadi. Misalnya katakan seperti Ganjar adalah sosok yang lurus, sosok yang tegak lurus dengan prinsip, orang yang nggak neko-neko, hitamnya hitam, orang yang integritasnya terjaga. Apakah itu dalam keseharian, dalam seluruh tindak tanduk, dalam seluruh reputasi itu self-evident, terbukti gitu loh. Nah, ketiga ada unsur S itu, orang menangkap ada sebuah
soul gitu loh. Ada sebuah soul tuh ya soul ya. Ya, itu ada rohnya gitu ya. Keempat, unsur narasi atau stories itu. Story apa yang ingin dibangun dalam konsep political branding itu. Nah, kita lihat dulu waktu kampanye di Jakarta Baru 2000 berapa itu ya? Waktu 2012 itu menurut saya itu contoh yang cukup clear lah bahwa 4S ini dicoba dibangun dari simbol kotak-kotak itu gitu loh, kemeja kotak-kotak itu. Nah, apakah ini sukses apa tidak? Ini sangat tergantung kepada kemampuan komunikasi politik dari tim Pak Ganjar itu untuk menimbulkan 4S ini. Nah, kalau dari studi-studi di jurnal yang saya baca, kalau 4S ini cukup konsisten dan cukup sampai ke masyarakat, bisa jadi ini punya dampak yang signifikan untuk perolehan suara. Paling tidak ya, kandidat-kandidat yang brandingnya, image-nya kuat itu, walaupun belum tentu dipilih, lebih mudah diingat dibanding kandidat yang lain. Itu paling tidak ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Hamdi, terima kasih Prof. Karim sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.